Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri saya pribadi. Saya Muhammad Fauji dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, asal-usul dan juga sejarah sumur Zam-Zam. Maka dari itu tidak perlu waktu lama lagi, kita lanjut langsung ke dalam pokok pembahasan. Air Zam-Zam adalah keajaiban dunia yang diakui sebagai air suci oleh umat Islam. Sumur Zam-Zam adalah air mancur di wilayah Masjid Agung di tenggara Ka'bah sedalam 42 meter. Setiap tahun banyak jemaah haji dan umroh Mekah yang sering mengunjungi Zam-Zam ini. Kebanyakan umat muslim membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Secara etimologis, kata Zam-Zam berasal dari kata Arab Zam-Zam. Ini berarti banyak, berlimpah. Konteks ini didasarkan pada kata-kata malaikat Jibril ketika air mancur Zam-Zam muncul dan meluap. Dia atau Jibril berkata, Zam-Zam itu berarti berkumpul. Dengan izin Allah, sumber-sumber Zam-Zam telah dikumpulkan hingga saat ini. Mata air ini tidak pernah menghentikan produksi air. Sejarah asal-usul air Zam-Zam bermula selesainya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang anak, yakni Nabi Ismail, pasca penantian yang panjang. Ketika Ismail balita, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan banyak sekali pertimbangan, Nabi Ibrahim lalu memindahkan anak dan istrinya tadi ke lembah yang berdekatan dengan Ka'bah. Lalu beliau bertolak balik ke negeri Syam. Melihat kepergian suaminya, Siti Hajar bertanya, "Kamu di mana, Ibrahim?" Suaminya tidak menjawab. Maka Siti Hajar bertanya lagi, "Apakah kepergianmu itu perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim kemudian mengiyakan pertanyaan istrinya. Kemudian Siti Hajar berkata lagi, "Jika demikian, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan takdir kita." Di atas bukit yang jauh dari tempat istri dan anaknya ditinggalkan, Nabi Ibrahim menahan rasa sedihnya. Sungguh berat rasanya meninggalkan mereka di tempat yang begitu sepi tanpa ada makanan dan minuman yang memadai serta tanpa seorang yang menemani. Di saat inilah beliau mengangkat lengannya dan memanjatkan doa kepada Sang Khalik untuk keselamatan keduanya, sebagaimana yang tertuang dalam surah Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar dan Nabi Ismail mulai merasa lapar dan haus. Perbekalan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim sudah habis. Dia haus dan tidak tahan melihat putranya yang lapar. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk mencari makan dan minum. Setelah itu Siti Hajar bergegas menuju Bukit Safa. Namun sampai saat di tujuan, Siti Hajar tidak menemukan apa-apa. Siti Hajar telah kembali ke Bukit Marwah, tapi dia tidak menemukan makanan atau minuman. Kemudian dia kembali ke Bukit Safa dan kembali lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali putaran. Perjalanan Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 7 kali. Apa yang dilakukan Siti Hajar kini menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang menunaikan ibadah haji di Makkah, atau bisa disebut dengan sa'i. Ketika sedang berada di Bukit Marwah, Siti Hajar tiba-tiba mendengar suara. Setelah berlari ke sana kemari tanpa menemui seorang pun,
Ia beranggapan bahwa itu suara hatinya saja. Rasa letih mungkin membuat pikirannya kacau, ujarnya di dalam hati. Tapi suara itu terdengar kembali lagi dan lagi. Ternyata beliau memang benar-benar mendengar sebuah suara. Ia segera kembali ke tempat Nabi Ismail berada. Ketika ia sampai, Nabi Ismail sedang menangis sembari menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Dari hentakan kaki Ismail tersebut, kemudian mengalirlah air dari dalam tanah. Siti Hajar kemudian berkata, "Berkumpullah," yang dalam bahasa Arab adalah Zam-Zam. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut diterlantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Dikutip dari 99 kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Mungkin itu sedikit mengenai kisah asal-usul munculnya air Zam-Zam yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada video ulasan dari seorang reporter yang saya tidak bisa sebutkan namanya karena ada satu dan lain hal. Maka dari itu, tak usah berlama-lama lagi, kita simak videonya dengan sesama. Mari. Nah, ini adalah bentuk asli sumur Zam-Zam ya. Sumur Zam-Zam tuh aslinya seperti ini loh. Sebelum dibangun. Masya Allah, tabarakallah. Pakai itu ya? Iya. Pakai keretan. Saya doakan buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa mampir ke sini ya. Nah, ini ini bentuk kedalamannya dari 13 meter ya. Nah, seperti ini ya, air Zam-Zam itu Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada habisnya. Jadi di sini nih, ini udah bentuk air. Nah, di sini di sumur terus disedot dari sini. Nah, ternyata keluarnya itu dari atas ke bawah ya. Bukan dari bawah ke atas. Nah ini nih. Tuh. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bro. Ini air dari sini keluar masuk Mengisi Iya. kandang gitu ya. kayak mengisi ini apa namanya? Sumur. Nah, untuk Masya Allah, tabarakallah. Untuk mengisi air itu pakai kulit apa ini ya? Kayak kulit. Iya. Cuman di sini dijelaskan cuman sebuah kulit gitu. Iya, kulit kambing kayaknya. Untuk kalau kita mau bepergian, kalau sekarang kan udah modern. Kalau zaman dulu tuh pakai kulit seperti ini, kulit kambing. Masya Allah, tabarakallah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya paparkan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga bisa menjadi amalan jariah bagi saya pribadi dan juga ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.